Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Dewi Triana. Untuk kali ini saya akan membahas masih seputar teori masalah hidup dan solusinya. Oke ya. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kepada teman-teman, sahabat-sahabat semua untuk like and subscribe video channel YouTube saya ini agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari update-update video yang saya upload, tentunya masih seputaran tentang bagaimana permasalahan terjadi dan cara atau teknik-teknik mencari solusi dan menyelesaikannya. Oke, nah untuk kali ini saya akan membahas tentang teknik-teknik mengenali masalah dalam hidup kita. Oke ya, baik sahabat-sahabatku semua, terkadang memang dalam hidup kita selalu dibenturkan dengan persoalannya atau masalah. Sampai bisa jadi masalah itu menyebabkan sebuah gangguan ya, baik itu yang gangguan sifatnya besar atau krusial ataupun gangguan-gangguan yang sifatnya sederhana. Tetapi apapun jenis gangguannya yang tercipta dari permasalahan hidup kita, tentunya kan pasti itu akan menyebabkan sedikit banyak hidup kita terganggu. Ya, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, seluruh tubuh kita itu pasti terganggu ketika kita mendapati sebuah masalah yang menjalar kepada terjadinya gangguan-gangguan yang pernah saya jabarkan di video saya sebelumnya. Itu ya, gangguan dari permasalahan kita itu kan macam-macam. Dari mulai depresi sampai dengan gangguan obsesif, kompulsif ataupun gangguan-gangguan yang bisa berujung kepada tindakan kriminal. Nah, sahabat-sahabatku semua, ketika kita dihadapkan pada persoalan atau masalah hidup, tentunya teman-teman ingin segera mendapatkan solusinya ya, agar hidup kita kembali normal, kembali happy, kembali kita menjalani aktivitas dengan baik-baik saja. Nah itu saya paham bahwa pasti keinginan semua manusia adalah untuk segera bisa beraktivitas normal dan bahagia. Oke. Nah, untuk mencapai itu semua, bagaimana kita bisa melepaskan atau mencarikan solusi permasalahan hidup kita sehingga kita bisa terlepas dari zona masalah yang kita hadapi? Tentunya ada berbagai macam teknik ya atau pendekatan yang bisa kita lakukan untuk keluar dari zona permasalahan hidup kita. Gitu ya. Ya, yang pertama ketika kita menghadapi permasalahan adalah kita harus tentunya kenali permasalahan kita terlebih dahulu. Ya. Terkadang ada orang yang memang datang ke seorang hipnoterapis, dia bilang bahwa saya memiliki permasalahan, dia jabarkan permasalahannya, tapi dia tidak tahu permasalahan itu sendiri penyebabnya apa, bahkan dia juga tidak kenal masalah yang dihadapi. Pokoknya saya mengalami gangguan sulit tidur, insomnia, tidak bisa makan, tidak bisa minum, bawaannya pengen nangis, tetapi dia tidak tahu yang menyebabkan dia seperti itu apa. Nah, artinya sahabat-sahabat semua kalau merasakan hal seperti itu, contoh misalkan sahabat-sahabat semua merasa tiap malam tidak bisa tidur, tidak bisa makan, atau bawaan hati kita itu sedih selalu, tetapi teman-teman tidak tahu permasalahannya apa. Nah, itu sulit untuk disembuhkan ya, karena bagaimana kita bisa menyembuhkannya atau seorang pakar hipnoterapis bisa menyembuhkannya kalau teman-teman sendiri sebagai yang merasakannya tidak tahu masalahnya apa gitu. Jadi teknik yang pertama adalah kenali masalahnya ya. Kalau teman-teman mengalami gejala sulit tidur, sulit makan, tidak fokus, pikiran terganggu, bawaannya sedih terus, itu teman-teman harus gali apa sih yang menyebabkan terjadi seperti ini. Tuh ya, silakan gali. Caranya bagaimana? Teman-teman masuk ke dalam area meditasi atau area tenang ya, area zona-zona nyaman atau area relaksasi, sambil teman-teman itu berupaya introspeksi diri atau evaluasi diri. Saya mengalami sulit tidur, kira-kira apa sih yang terjadi dalam diri saya, apa yang saya pikirkan di dalam pikiran saya sehingga saya sulit untuk tidur. Nah,
Setelah teman-teman masuk ke dalam kondisi rileks dan memang sudah tahu permasalahannya itu apa yang menyebabkan saya sulit tertidur, sulit untuk makan, sulit untuk beraktivitas, bahkan sulit untuk fokus, berarti teman-teman sudah minimal menemukan sebuah titik terang di situ, bahwa teman-teman sudah tahu apa penyebab masalahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah tahu permasalahannya, itu nanti akan gampang dicarikan solusinya. Bahkan teknik-teknik untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang berefek pada munculnya emosi-emosi negatif atau kesedihan di dalam hidup kita. Jadi memang itu sangat penting sekali ya, untuk mengenali permasalahan hidup kita itu apa. Jadi kita jangan sampai kita merasakan sebuah gejala tapi kita tidak tahu masalah kita itu apa. Nah, itu yang membuat orang kadang terjebak, ingin lepas dari masalah, ingin segera bahagia, tapi tidak tahu masalahnya apa. Gitu. Kalau tidak tahu masalahnya apa, mana bisa seorang pakar hipnoterapis itu bisa membantu Anda untuk keluar dari masalahnya. Sebetulnya tidak usah jauh-jauh ke pakar hipnoterapis ya, kita sendiri pun bisa untuk menyelesaikan masalah kita ya. Karena apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita itu pusatnya adalah di otak kita atau di pikiran kita. Teman-teman merasakan sedih, merasakan bahagia, itu adalah pantulan apa yang tercermin di dalam pikiran kita. Gitu ya. Ketika masalah itu besar, tetapi kalau pikiran kita mengatakan itu sederhana, insya Allah bawaannya pasti sederhana dan tidak menjadikan sesuatu hal yang besar. Gitu. Saya pernah share di video saya sebelumnya bahwa masalah itu kapasitasnya besar atau kecil itu kan tergantung sudut pandang atau paradigma masing-masing pribadi atau individu ya. Sebagian orang mungkin memandang itu masalah ringan ya, bawaannya berarti ringan ya begitu itu gampang menyelesaikannya. Tetapi ada pula orang yang memang memandang persoalan itu adalah sebuah hal yang rumit, yang kompleks, yang besar, sehingga dia pasti akan kesulitan untuk menyelesaikan persoalannya gitu ya. Makanya saya ingin ajak teman-teman untuk bisa kenali permasalahan itu agar teman-teman itu bisa keluar dari zona masalah, dari zona kesedihan yang teman-teman hadapi. Yaitu tadi teknik pertama adalah kenali masalahnya. Jadi kenali dulu persoalannya, kenali dulu masalahnya itu apa ya. Jadi jangan hanya mengenali gejala. Kalau hanya mengenali gejala itu tidak akan selesai, karena yang namanya gejala itu memang bisa diselesaikan tapi sifatnya sementara. Contoh, saya tidak bisa tidur, itu kan gejala. Teman-teman makan obat tidur selesai langsung plak tidur. Besoknya terjadi lagi seperti itu, tidak bisa tidur lagi. Apakah kita harus tergantung dengan obat-obatan, obat tidur? Kan tidak juga. Nanti itu akan jadi masalah yang baru, masalah kecanduan gitu. Oleh karena itu kalau kita mengalami sebuah gejala tadi, kita kembali kenali masalahnya. Ini apa sih yang menyebabkan saya sulit tidur? Dan itulah yang harus dihilangkan, itulah yang harus diselesaikan. Contoh, oh ternyata saya sulit tidur itu karena saya memikirkan bagaimana untuk nanti saya menghadapi ujian sidang di akhir tesis saya. Nah itu ternyata yang jadi pikiran. Kalau sudah ketemu, oh saya tuh sulit tidur, sulit untuk fokus, sulit untuk untuk aktivitas, karena saya memikirkan saya tuh nanti gimana pada saat ujian sidang karena saya belum persiapan apa-apa. Nah mungkin itu, atau ada juga memang saya sulit tidur karena saya itu ada clash atau ada permasalahan dengan saudara misalkan gitu ya, atau dengan suami. Nah itu harus dicari dulu permasalahannya itu apa, sehingga nanti yang akan kita selesaikan adalah akar permasalahannya itu. Jadi saya akan membantu teman-teman itu keluar dari zona ketidaknyamanan itu dengan menghilangkan akar penyebab masalahnya, bukan menghilangkan gejalanya. Sekali lagi ya, bahwa saya ingin mengajak atau membantu teman-teman itu untuk keluar dari zona ketidaknyamanan. Zona masalah itu adalah dengan menghilangkan akar penyebab masalah, bukan menghilangkan gejalanya. Gitu. Karena kalau menghilangkan gejala itu sifatnya sementara, tapi kalau menghilangkan akar permasalahannya, dicabut, itu dia akan bersifat permanen. Dan teman-teman bisa menemukan kebahagiaan setelah keluar dari permasalahan itu. Kita, sahabat
sahabat-sahabat atau teman-teman semua memang sudah kenal permasalahannya dan sudah bisa tahu ya akar penyebab permasalahannya itu apa, kan gampang. Jadi kita fokus nanti di penyembuhannya itu adalah di akar permasalahan. Kita cabut akar permasalahan kita itu dengan teknik-teknik penyembuhan ya itu ya. Jadi memang seorang hipnoterapis itu memang hanya sebagai media aja, membantu untuk teman-teman itu keluar dari masalah, tapi bukan menyelesaikan. Yang berhak menyelesaikan adalah diri teman-teman sendiri, gitu ya. Kita sendiri yang harus menyelesaikan, ya. Karena tubuh kita itu adalah prerogatif diri kita sendiri. Jadi begitu. Jadi teknik-teknik mengenali masalah itu adalah tadi ya, kita harus cari sampai rootnya ketemu, akarnya bertemu, sehingga untuk menyelesaikan masalah itu gampang ya. Kalau sudah ketemu akarnya kan kita urai, oh ini loh akar penyebab permasalahannya, maka kita urai menjadi apa sih bentuk solusi yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan sudah tercipta menjadi sebuah gangguan yang kronis, misalkan menjadi depresi dan lain sebagainya, tentunya itu harus dibantu dengan teknik-teknik pelepasan emosi atau teknik-teknik healing, penyembuhan yang baik untuk diri kita. Nah, siapa yang berhak untuk menyembuhkan diri kita adalah pikiran kita sendiri. Tadi kan saya bilang di awal bahwa pusat dari seluruh energi negatif, pusat dari seluruh emosi negatif dalam tubuh kita itu adalah di pikiran kita. Ya, ketika pikiran kita itu positif memandang sebuah masalah bahwa ini adalah masalah yang gampang dan sangat mudah dicarikan solusinya, insya Allah ketemu solusinya gitu ya. Jadi semuanya berawal dari pikiran. Jadi hati-hati kita bermain pikiran, karena pikiran adalah sebuah big data yang sangat besar ya, sebuah kekuatan yang supranatural yang sangat besar itu di pikiran kita semua. Jadi jangan pernah bermain-main dengan pikiran ya, karena alam akan merespon apapun yang kita pikirkan. Jangan salah itu ya. Ketika kita pikiran negatif, itu alam akan langsung merespon. Makanya jangan sampai pernah berpikiran hal-hal yang jelek-jelek. Berpikiranlah yang baik-baik agar alam pun tersenyum melihat pikiran kita yang baik-baik ya. Nah, alam itu senang, jadi memancarkan energi baiknya juga untuk tubuh kita menyerapi energi positifnya dengan baik. Lalu Allah juga meridhoi di sana dan hidup kita insya Allah bahagia. Nah, itu mungkin sahabat-sahabatku semua tentang teknik-teknik mengenali masalah hidup kita sebelum kita melanjutkan ke teknik-teknik melepaskan emosi dari sebuah gejala ataupun teknik-teknik mencarikan solusi dari permasalahan hidup yang kita hadapi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Saya doakan teman-teman selalu bahagia dengan hidup kita. Mari belajar berpikir happy, berpikir positif, dan berpikir always be happy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.